Baik, bagaimana jika bukan Anda sudah produktif atau belum, melainkan apakah Anda sudah menikmati yang Anda lakukan atau belum? Mau undang yang lain dulu. Oh, terima kasih. Pernahkah nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Vibrational Attraction, praktisi meditasi, non-duality advocate, serta um, ahli di bidang produktivitas. Karena dari beberapa klien saya yang saya fasilitasi untuk lebih produktif, mereka sudah mulai enjoy dalam menemukan pattern untuk lebih produktif. Karena sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana cara kita untuk lebih produktif, tapi apakah Anda sudah menemukan cara yang tepat? Atau apakah Anda sudah menemukan versi Anda mengenai produktif? Atau lebih tepatnya, apakah Anda sudah mulai menikmati proses Anda menciptakan sesuatu yang sedang Anda ciptakan sekarang? Karena kita itu sedang dibombardir dengan informasi yang ketika kita menjalani tips itu kita seperti tertekan sendiri. Cerita yang saya sering saya ceritakan di sini ketika klien saya pagi-pagi panik karena dia membandingkan dirinya dengan temennya yang pagi-pagi sudah berada di gym, sedangkan dia ngelihat temennya di gym itu lagi di tempat tidur, dia merasa bersalah. Aduh, aku ngapain aja ya? Kok aku belum ngapa-ngapain? Kok aku belum berkreasi? Sedangkan teman-temanku udah ada di gym sekarang. Kemudian saya tanya, apakah kamu suka berada di gym pagi-pagi? Enggak sih, iya karena itu bukan realita kamu, itu adalah realita orang itu. Mungkin bukan kita mencontoh mentah-mentah bagaimana orang lebih produktif, melainkan lebih kepada apa essence di balik mereka produktif itu, atau lebih tepatnya apa eh, yang kita nikmati dalam melakukannya, sehingga kita eh, bisa menghasilkan sesuatu yang fun buat kita. Karena eh, berkembang bersama, mungkin Anda sudah menemukan semacam garis merahnya, yaitu menekankan pentingnya untuk mendahulukan kebahagiaan Anda. Dan ini mungkin kedengarannya egois ya. Nah, menariknya semakin Anda lebih sering membahagiakan diri Anda akan lebih mudah untuk menginspirasi orang lain juga untuk memilih bahagia. Namun, Anda juga menyadari bahwa untuk bahagia keputusannya ada di orang tersebut. Tugas kita hanya memberikan pilihan, dan pilihan itu mereka lah yang memutuskan. Nah, dulu itu saya berfungsi dari pokoknya saya harus membahagiakan orang lain karena saya merasa berharga ketika ada orang yang terbantu ketika saya berusaha untuk menolong dia. Nah, yang perlu kita sadari sama-sama, tidak semua seperti Anda yang ada di sini malam ini. Kebanyakan orang di luar sana itu menikmati proses penderitaan mereka. Kenapa? Karena itu adalah identitas mereka. Ini yang saya baru eh, ngalami juga, nggak baru-baru sih, tapi ketika saya baru-baru terjun di dunia coaching fasilitator itu, niat saya ingin menolong orang tuh terlalu besar. Saya lupa pertanyaan yang berikutnya, apakah orang ini mau ditolong? Jadi buat teman-teman fasilitator atau coach atau team leader atau bos di perusahaan yang apa ya mempunyai indikasi seperti seorang healer, sadari bahwa kecenderungan kita untuk menolong orang itu memang besar sekali. Tapi kita juga perlu tanya pertanyaan yang kedua, apakah orang ini mau ditolong? Karena kebanyakan sekali lagi tidak semua ingin keluar dari kondisi drama trauma mereka karena itu adalah identitas mereka. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ya yang menyadari bahwa untuk berada di kondisi korban itu buang-buang waktu, buang tenaga, buang apa membuat kita semakin stres itu Anda, tapi orang-orang di luar sana itu menjadikan penderitaan mereka adalah identitas mereka, sehingga ketika mereka kehilangan itu, mereka lupa, mereka tidak punya jati diri, dan itulah yang ditakutkan orang-orang. Jadi ini juga perlu kita sadari bahwa mungkin ini jawaban yang sedang Anda cari, kenapa ada orang-orang yang tidak mau berubah padahal Anda lihat potensinya besar sekali, karena kita di sini memang pinter kan ya ngelihat potensi orang. Namun itu tadi kita perlu mengikuti dengan pertanyaan kedua, apakah orang ini mau menggali potensinya, mau memaksimalkan potensinya. Kalau yang sering memaksimalkan potensi ya kita di sini, karena kita menyadari bentuk syukur kita adalah terus menggali potensi kita, dan kita bersedia dibilang orang yang nggak pernah puas, bersedia dibilang orang yang nggak pernah diem, tidak punya pendirian, apa namanya, banyak ide, tidak punya apa ya, tidak bisa ditebak dan sebagainya. Karena kita menyadari satu-satu yang permanen di kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi ini yang perlu Anda sadari. Tolong berhenti ingin menolong orang lain karena eh, tidak semua ingin keluar dari kondisi yang sedang mereka alami.
Dan menariknya, bagaimana jika itu adalah potensi mereka untuk menarik simpati dari Anda, dan akhirnya fokus Anda habis di dia, padahal waktu Anda bisa Anda buat untuk eh, membuat sesuatu yang berbeda. Karena untuk para healer juga yang saya perhatikan, para leader yang mengambil sesi fasilitasi sama saya, itu dulu mereka selalu mengkaitkan itu tadi kebahagiaan diri mereka ketika mereka berhasil memfasilitasi orang-orang di tim mereka yang tidak mau berkembang. Semakin dia tidak mau berkembang, semakin tertantang dia. Nah, menariknya, waktu dia habis di situ, sedangkan orang-orang di tim dia yang sedang membutuhkan perhatian dia, yang benar-benar ingin berkembang bersama dia, itu nggak masuk hitungan dia karena dia menganggap itu gampang banget, itu gampang banget. Aku kalau bisa ngerubah dia itu gampang banget. Aku nggak berharga di sini. Nah, ini yang nggak banget ini, yang pemalas ini, kalau aku bisa merubah dia, membuat dia rajin, wah aku akan keren banget di sini. Itu nggak apa-apa juga, tapi yang saya sadari waktu Anda habis di situ. Dan itu tadi, bagaimana jika itu adalah cara mereka untuk mengendalikan Anda dengan mengatakan bahwa dirinya adalah korban dan Anda habis waktunya di sana, sedangkan orang-orang yang sudah siap meluncur bersama Anda, terbang tinggi bersama Anda, itu nggak masuk hitungan Anda. Namun sekali lagi, tidak ada salah dan benar, tinggal realita apa yang ingin Anda ciptakan di sini. Asik ya. So, malam ini terinspirasi dari pertanyaan yang sering datang ke saya DM, bagaimana untuk menjadi produktif, karena orang melihat saya produktif sekali gitu ya. Mulai dari proyek-proyek yang sedang saya kerjakan, dan banyak bertanya, gimana caranya produktif? Kemudian saya tanya, kok muncul pertanyaan ini? Karena saya lihat kamu buat podcast, kamu buat video dan sebagainya. Nah, menariknya ya, dan ini juga didukung oleh sebuah penelitian. Kalau Anda suka YouTuber namanya Ali Abdal, dia juga pernah bilang statement yang sama. Jadi sebenarnya dari apa ya, waktu kita, apa ya, misalnya kita berapa, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, berarti 14 jam ya. Dari 14 jam kita aktif, itu sebenarnya rata-rata kita hanya punya 4 jam yang benar-benar kita melakukan deep work. Deep work ini di sebuah statement yang dibuat oleh Cal Newport, yang mana dia mengatakan bahwa ketika kita melakukan deep work, kita bisa mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang, kita bisa menikmati yang apa kita lakukan, dan project yang kita lakukan itu lebih cepat selesai. Nah, deep work yang bisa kita lakukan sebenarnya dalam sehari itu maksimal hanya 4 jam. Nah, ini yang menariknya, ketika orang-orang melihat saya itu produktif, itu padahal saya itu isinya kalau nggak main game, eh, kebanyakan main game sih, kebanyakan main game. Terus ketika sudah terasa waktunya itu udah nih kayaknya pengen berkarya gitu, saya hitung-hitung, saya cuman aktif itu menghasilkan sebuah project itu hanya dalam waktu 4 jam. 4 jam tuh kayak saya benar-benar fokus di depan kamera, di depan laptop, ngetik, buat konsep, terus akhirnya selesai. Karena akhir ini saya sedang mengerjakan sebuah project mengenai website, sorry, aplikasi berkembang bersama. Karena ketika saya outsource ke orang, kemudian dia presentasi hasilnya di saya itu agak kurang kurang cocok gitu. Akhirnya saya take over gitu ya. Biasalah ya, controlling bastard. Senangnya mengkontrol sesuatu. Akhirnya saya ambil alih proyeknya, saya kerjain sendiri. Nah, apa namanya? Ternyata waktu saya ngerjain project itu yang benar-benar pure ada di situ, benar-benar fokus di situ hanya 4 jam. Nah, ini menurut Ali Abdal tadi yang saya bilang, seorang YouTuber, dia mengatakan ini ada research di belakangnya. Jadi untuk teman-teman di sini yang apa ya, masih terjebak melihat orang-orang itu lebih produktif lebih produktif dibandingkan Anda, apalagi Anda lihat YouTube, mungkin YouTuber itu bilang dia bisa produktif berapa jam gitu ya, sadari bahwa sebenarnya mereka hanya aktif fokus dalam berkarya itu maksimal 4 jam. Jadi di sini kita akan menemukan cara bagaimana Anda bisa memaksimalkan hanya 4 jam itu sehingga Anda bisa berkarya, sehingga Anda bisa fokus deep work, sehingga eh, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang ketika Anda melakukannya, Anda sudah having fun. Karena sekali lagi, saya tidak menyarankan Anda ketika berkarya menunda rasa bahagia nanti. Kalau project Anda itu sudah selesai, baru Anda bahagia. Itu sangat-sangat tidak saya sarankan. Karena kebanyakan orang ketika melakukan hal itu, dia tidak menikmati prosesnya.
Dan parahnya lagi, dia hanya akan bahagia ketika proyeknya divalidasi, ketika proyeknya sukses, ketika proyeknya mendapat tanggapan yang baik, baru dia bahagia. Itu kelamaan, itu nggak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah apakah kita sudah menikmati proses dalam melakukan hal yang kita lakukan tersebut. Albert Einstein mengatakan definisi orang gila apa? Berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang tidak dia bisa kendalikan, yaitu hasil akhir, dan berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan, yaitu usaha dia menuju ke sana. Jadi saran saya lakukan. Yang pertama adalah temukan definisi produktivitas versi Anda. Yang kedua, berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Apakah Anda sudah produktif atau belum? Yang ketiga, yang paling penting adalah sadari bahwa manusia itu hanya bisa fokus 4 jam untuk melakukan deep work. Jadi temukan waktu-waktu di sehari itu 4 jam, Anda benar-benar fokus melakukan hal yang Anda lakukan. Cara yang paling mudah yang sering jadi ada klien saya seorang ibu rumah tangga yang lagi ingin membuat sebuah usaha um, online shop dia itu sedang terjebak di kondisi saya tuh punya suami dan anak. Anak saya baru lahir lagi. Ini gimana saya bisa apa namanya mewujudkan cita-cita saya membuat sebuah online shop. Nah, ketika saya tanya ke dia, di jam-jam berapa yang Anda itu relax, tidak ada gangguan sama sekali, anak dan suami belum tidur. Ya, saya itu habis sholat subuh sih sekitar jam apa 5.30 saya itu kosong waktunya sampai sekitar jam 7-an. Nah, kenapa nggak waktu itu kita manfaatkan untuk apa namanya? Untuk fokus ke Anda gitu. Nah, akhirnya kita apa namanya? Kita pagari waktu itu dan dia sedang asik di sana. Dan menariknya, ini menariknya ya. Ketika Anda memberikan waktu untuk Anda sebelum Anda beraktivitas, itu kayak Anda sudah siap. Misalnya Anda dari jam 5 sampai jam 7 mengerjakan sesuatu yang buat Anda, yang bikin buat Anda bahagia. Itu misalnya jam 7 Anda ke kantor, Anda kayak ready gitu dengan apapun yang semesta mau berikan kepada Anda. Mau bos Anda marah atau anak buah Anda ngeselin gitu, itu nggak jadi problem karena Anda sudah memberikan untuk Anda sendiri di pagi hari. Jadi dan ini macam-macam ya. Jadi untuk ibu itu saya kasih slotnya sebelum anak dan suaminya bangun, dia bangun lebih dulu dan dia fokus ke dia project. Saya minta dia untuk awal-awal bulan eh, saya minta 1,5 jam maksimal sorry maksimal sejam. Nanti kalau sudah enjoy dia bisa tambah 2 jam waktu buat dia. Namun ada juga yang dia itu tidak bisa bangun pagi dan tidurnya malam. Nah, saya ganti. Jadi sebelum dia tidur, yang mana menurut dia waktu-waktu menjelang tidur dia itu sangat-sangat kreatif. Saya minta dia memblok waktu untuk dia mengerjakan yang dia suka. Jadi yang saya minta buat teman-teman di sini adalah ketika Anda produktif, tolong berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain dan temukan definisi produktif versi Anda dan sadari sekali lagi manusia hanya bisa produktif benar-benar deep work, benar-benar produktif hanya 4 jam. Jadi tinggal di spread apakah 2 jam di pagi hari atau ditambah 2 jam sebelum tidur atau Anda bisa apa namanya pecah-pecah setengah jam sampai ketemu 4 jam karena menurut penelitian hanya 4 jam itu kita benar-benar fokus. Dan yang terakhir ini sebenarnya nggak ada di bukunya Cal Newport um, di Deep Work, di bukunya Deep Work, tapi ini menurut saya sangat penting untuk Anda itu bersenang-senang dalam eh, menciptakan karya di kehidupan Anda. Apa itu? Yaitu acknowledge. Karena kebanyakan orang ketika berkarya, sekali lagi dia membandingkan diri dia dengan orang lain, compare diri dia dengan orang lain, akhirnya apa yang dia sudah lakukan itu nggak diperhitungkan sama dia. Akhirnya dia selalu kembali ke titik nol, selalu kembali ke titik nol. Padahal bagaimana jika Anda itu sudah dari nol sudah ke satu, sudah kedua, kemudian Anda lupa mengerjakan yang Anda lakukan, artinya Anda nggak kembali lagi ke titik nol, tapi Anda berhenti di nomor dua, di step nomor dua gitu. Jadi acknowledgement itu penting seperti itu sehingga Anda tidak merasa bersalah dan Anda menyadari, ih gila ya, aku udah sampai loh ke titik ini. Dan acknowledgement ini penting, jadi ada um, penelitian ada dua grup anak-anak
yang satu apa namanya diminta, yang satu dikasih tahu, ah kamu tuh bagus banget ya, apa namanya, nilaimu bagus, kamu rajin sekali. Dan yang kedua adalah kelompok anak itu tidak dikasih pujian dalam bentuk kata-kata, tapi dikasih apa namanya tos gitu. Nah, ketika dihitung rasa puas mereka, anak-anak itu mengatakan lebih merasa puas, lebih merasa bahagia ketika di tos dibandingkan dikasih ucapan acknowledgement. Nah, ini apa namanya bisa Anda lakukan juga. Mungkin kedengarannya menggelikan ya, tapi tiap pagi ketika saya ngaca gitu ya sebelum beraktivitas, saya selalu tos tangan saya ke kaca gitu. Dan ini juga Anda bisa berikan ke tim Anda. Jadi ketika pagi-pagi morning briefing, eh, TOS itu lebih lebih efektif untuk menaikkan semangat tim Anda dibandingkan Anda memuji mereka. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk para tim leader yang hadir malam ini. Eh, Kasih tahu saja, Anda nggak usah omong apa-apa, dan itu cukup membuat mereka kayak, wah hari ini keren. Ini yang dipakai oleh para atlet juga kan. Pemain volley atau pemain basket, walaupun apa namanya ketika syuting bolanya nggak masuk, dia tetap diminta untuk toss. Atau ketika apa namanya blocking yang nggak berhasil di volley, mereka juga saling toss satu sama lain. Itu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan acknowledgement mereka. Jadi sekali lagi, disinilah pentingnya Anda sering acknowledge apapun pencapaian Anda, besar atau kecil, itu tolong di-acknowledge karena itu akan mengurangi rasa ragu Anda kalau aku sudah produktif dan kreatif. Karena dari pendekatan dari BJ Fogg, dari Profesor BJ Fogg dari Universitas Stanford mengatakan bahwa misalnya Anda ingin nulis, Anda buat satu kalimat aja, kemudian Anda bilang, ih keren banget ya, aku sudah berhasil menulis satu kalimat ini. Dan ini kalau Anda dan menurut dia ditambah lagi, Anda bilang, wah, aku keren banget ya bisa nulis satu kalimat nih. Karena menurut Profesor B.J. Fogg tadi, pengakuan-pengakuan seperti ini itu akan mempercepat rasa percaya diri kita kalau kita sudah produktif. Karena sekali lagi otak kita itu kalau nggak dilatih akan selalu melihat salahnya kita. Sekali lagi, otak kita kalau nggak dilatih itu akan selalu melihat salahnya kita, kekurangan diri kita. Itu kerjaan otak kita. Karena otak kita diciptakan eh, untuk bertahan hidup dari serangan binatang buas dan tanaman beracun. Jadi dia selalu melihat yang salah, curiga mulu bawaannya. Nah, sekarang ini dengan kondisi binatang beracun dan binatang buas dan tanaman beracun yang sudah nggak ada, otak kita masih selalu melihat cepat sekali, pintar sekali melihat apa yang salah dan kurang dari kita. Oleh karena itu, Gary Douglas adalah co-creator dari Access Consciousness mengatakan, dan ini juga disetujui oleh Carnot Pot juga, bahwa kesadaran itu butuh kesadaran itu seperti otot. Perlu kita latih sehingga kita terbiasa untuk eh, tidak lagi melihat kurangnya kita, tapi kita juga jeli melihat pencapaian kita. Karena sekali lagi kalau enggak, kita akan selalu kembali ke titik nol. Akhirnya kita merasa, aduh, gue udah nggak ngapa-ngapain nih. Aku udah ngapain aja ya selama ini. Lihat nih teman-temanku udah kesana kesini. Yaitu mereka sedang menikmati perjalanan mereka. Enggak, kenapa nggak kita selalu melihat ke dalam diri kita dan akui sudah sejauh mana pencapaian kita versi kita. Karena Nassim Haramein, seorang ahli fisika, mengatakan untuk memberikan impact yang besar keluar, cara termudahnya adalah kembalilah ke dalam. Jadi untuk teman-teman di sini yang ingin sekali memberikan impact yang besar keluar, cara termudahnya adalah tertariklah ke dalam diri Anda. Tanya, apa potensi yang aku miliki? Hal yang mudah dan menyenangkan apa yang bisa aku lakukan sehingga aku bisa menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya bermanfaat buat aku, namun juga bermanfaat buat orang lain. Namun hati-hati juga dengan kata-kata bermanfaat ini, karena dulu waktu saya membuat podcast, itu eh, niatan saya adalah ingin bermanfaat bagi orang lain. Apa efeknya ketika eh, satu episode itu berhasil saya buat, itu saya dengerin lagi, kemudian saya hakimi, wah ini kayaknya nggak bermanfaat deh bagi orang lain. Kalau gitu aku delete deh, aku buat yang lain. Nah akhirnya podcast itu hanya bertahan 3 bulan. Akhirnya saya tanya ke dalam diri saya, "Eh, podcast ini buat siapa sih? Buat orang lain? Atau aku benar-benar happy dalam melakukannya? Ya karena saya suka sound, saya suka ngedit, saya suka bikin skrip, ya podcast ini buat saya gitu. Ya akhirnya saya tidak lagi berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, namun saya membuat project, membuat produk, berkarya karena itu menyenangkan buat saya. Nah ini yang dimaksud kenapa saya minta di Berkembang Bersama ini, saya perlahan tapi pasti saya minta Anda untuk
merubah cara pandangnya itu tolong bahagiakan Anda dulu. Tolong fokus kita adalah membahagiakan diri kita dulu. Karena dengan begitu sekali lagi Anda akan asik dalam berkarya karena Anda tidak lagi fokus kepada luar tapi selalu bertanya ke dalam diri Anda, apa nih yang menyenangkan buat saya? Apa yang saya lakukan hari ini yang asik buat saya? Dan menariknya ketika klien-klien saya minta merubah cara pandangnya seperti itu, mereka asik dalam apa namanya berkarya versi mereka. Mereka tidak lagi bilang ini karyaku karya apaan sih. Dan akhirnya nggak dipublish karyanya. Namun ketika saya minta dia fokus kepada apa nih yang menyenangkan buatmu, apa yang bisa kamu, yang mudah sekali buat kamu, yang bisa kamu kerjakan sekarang. Ketika fokusnya hanya ke sana, banyak proyek yang dihasilkan. Jadi itu mungkin pembuka buat free masterclass malam ini karena memang banyak sekali orang-orang di luar sana bukan Anda yang masih terjebak merasa dirinya tidak produktif. Ya itu tadi karena dia selalu melihat ke yang keluar dan dia menggunakan definisi produktifnya itu bukan versi dia tapi versi orang. Em, Versi produktif, versi berkembang bersama, produktivitas versi berkembang bersama adalah apakah Anda sudah melakukan hal-hal yang sedang Anda senangi sekarang atau Anda masih menjalani mimpi orang lain karena Anda melihat orang-orang sedang ngerjain kayak mengerjakan hal itu akhirnya Anda ikut-ikutan mengerjakan hal itu dengan anggapan bahwa orang-orang ngerjain itu dan ada yang sukses yaitu mereka itu adalah realita mereka dan mereka happy di sana. Dan seperti yang kita sudah pahami bersama, teori kesuksesan itu apa? Dari 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali gagal, 2 kali sukses. Artinya apa? Kita diminta untuk terus show up. Nah, sayangnya orang-orang yang sedang menjalani mimpi orang lain, sedang apa namanya ya, meniru kehidupan orang lain itu dapat dipastikan show up-nya mereka selama 10 kali itu dapat dipastikan menderita. Sedangkan orang-orang yang sedang kita tiru dan mereka sukses ya karena mereka menikmati ketika gagal mereka cepat lagi bangkit. Karena mereka melihat kegagalan itu adalah sebuah feedback karena mereka menyukai hal tersebut. Sedangkan kita karena kita sedang niru orang lain ketika gagal kita langsung stres. Aduh, kenapa yang terjadi kepadaku ya? Dia sukses. Padahal langkah yang aku lakukan sama loh. Masa aku seperti ini dan akhirnya Anda menderita. Nah, saran saya karena teori kesuksesan dari 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali gagal 2 kali sukses, artinya kita diminta untuk show up, tolong cari hal-hal yang Anda fun dalam melakukannya. Sehingga ketika Anda 8 kali tidak berhasilnya itu, Anda tidak melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Karena Anda sangat suka sekali yang sedang Anda lakukan. Oh, ini tuh feedbacknya, aku melakukan ini. Oke deh, aku ambil keputusan yang lain. Akhirnya Anda maju lagi. Belum berhasil. Kemudian tanya, oh seperti ini feedbacknya. Oke deh, aku ambil keputusan yang lain. Terus gitu. Sehingga nanti ada dua kemungkinan Anda akan meraih kesuksesan. Dan apa sih sebenarnya definisi sukses itu? Itu juga tolong Anda temukan versi Anda. Karena menurut saya definisi sukses adalah ketika saya menikmati apa yang sedang saya lakukan. Itu sukses versi saya. Jadi apa namanya ya? Misalnya saya nggak punya background buat aplikasi sebenarnya, namun karena saya lagi benar-benar ingin membuat aplikasi berkembang bersama, sehingga teman-teman di sini lebih mudah untuk mengakses apa namanya produk-produk berkembang bersama di handphone, di Apple maupun di Google Store ya. Nah, jadi saya lagi asik di situ gitu, dan apa namanya? eh, Walaupun masih bingung gimana masukin ke apa namanya antara antara satu page dengan page yang lain, tapi karena itu saya suka, itu saya jadikan feedback gitu. Jadi tolong carilah ya yang fun buat Anda sehingga ketika belum sesuai dengan rencana Anda tidak tidak langsung panik, tapi Anda menjadikan itu adalah sebuah feedback. Itu juga sebuah cara bagaimana Anda mengidentifikasi apakah Anda sedang melakukan hal yang Anda suka sekarang atau Anda sedang eh, mungkin agak berat katanya, tapi nggak tahu ya. Anda sedang menjalani mimpi orang lain. Karena kalau Anda sedang menjalani mimpi orang lain, kalau kondisi tidak sesuai dengan rencana Anda kecenderungan untuk pusing, sakit hati semakin besar. Tapi kalau Anda sedang benar-benar menjalani hal yang Anda suka, belum sesuai dengan rencana, Anda akan cepat untuk mengambil strategi yang berbeda. Begitu. Baik, sebelum kita masuk ke PDF, kira-kira kesadaran apa yang muncul atau apa nih energi apa yang saya bisa menjadi untuk menjadi space buat Anda? Sekali lagi saya tidak tahu apa yang terbaik bagi Anda, namun saya bersedia menjadi space no judgment sehingga Anda lebih berani untuk mengambil sebuah keputusan. Silahkan. Rahmat mau nanya dong Amalia nih.
Silahkan Amalia. pengen nanya. Kan kalau pekerjaan itu nggak harus kita eh, menjalankan suatu passion ya, Ya, gitu. ya. Jadi ya kita dapat pekerjaan itu, tapi apa di dalam pekerjaan itu yang bisa bikin kita passion gitu ya Pak? Itu gimana ya Pak? Oke, oke. Apa definisi Anda mengenai passion? Ya kayak Pak Rahmat tadi bilang yang harus sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Ya, Misalnya saya senang gambar sebenarnya. ya, Tapi ternyata di pekerjaan saya nggak ada menggambar-gambarnya gitu ya, Pak. ya, Jadi saya mencari kesenangan saya di bidang yang sudah saya tekuni ini gitu Pak. ya. Oke. Ya. Eh, Bentar ya, karena passionnya agak menarik energinya. Hmm, saya juga agak menghindari kata-kata passion karena passion itu kalau nggak salah, eh, bentar ya, bentar. Bagus pertanyaan Emilia, thank you. Jadi ini saya dari apa namanya dari Oxford Learner Dictionaries tuh kan, karena the passion itu in Christianity is the suffering and death of Jesus Christ. Jadi jadi saya nggak suka menggunakan kata-kata passion, agak berat di saya. Akhirnya saya Berat banget Pak. gini, jadi oke. Eh, Kalau dari pendekatan non duality adalah kita diminta untuk apapun yang ada di depan kita itu sudah tepat. Sedangkan sorry, Amelia sekarang aktivitasnya di bidang apa? Di asuransi Pak. Oke, yang ada di asuransi sekarang adalah sudah tepat. Pertanyaan kalau kalau dari passion adalah temukan jadi ya yang saya minta bukan mencari passion tapi di kondisi Anda di bidang asuransi ini gimana saya bisa bersenang-senang, tetap bersenang-senang di sini. Yang pertama mungkin Anda tidak lagi menggunakan pendekatan yang mungkin tim leader Anda gunakan karena Anda bilang tim leader Anda dulu mungkin kok ini heavy banget ya. This is not my reality. This is not my reality to approach new client gitu. Anda temukan versi Anda seperti apa. Ya waktu Anda cerita kemarin uh, Ya. apa namanya datang ke apa acara kematian itu dan kemudian Anda dipermudah oleh semesta bagaimana ketemu klien yang lainnya gitu kan. Itu adalah cara Anda. Dan untuk teman-teman ini semua ya, untuk tidak hanya Amalia, sadari bahwa Anda punya sesuatu sebenarnya, wisdom dalam diri Anda, ini loh caranya gitu. Namun karena ini nggak cocok dengan realita ini berfungsi, dan mungkin saking mudahnya, Anda akhirnya kembali lagi ke SOP, yang Anda anggap itu yang paling benar, namun Anda harus melalui hal yang susah dulu gitu. Sedangkan Anda sudah kayaknya ini lebih mudah, tapi kayak SOP-nya nggak seperti ini. Akhirnya Anda lebih ngikutin kata SOP tadi. Sedangkan Anda punya, oh kayaknya gue kesadaran gue ngomong yuk ketemu itu dulu, nanti akan ketemu ini lagi, ketemu dan itu lebih smooth buat Anda. Dan ini buat para healer ini sangat-sangat biasa bahwa yang mudah itu selalu nggak mau dilihat. Yang mudah-mudah itu nggak mau dilihat step-step yang mudah dan dia dia selalu melihat yang susah-susah karena dia yang beranggapan kalau yang susah itu bisa aku lewati aku keren banget padahal ada jalan yang mudah yang bisa dilewati sama dia itu nggak masuk hitungan dia karena banyak orang di luar sana bukan Anda itu selalu mengkaitkan kebahagiaan dirinya dengan semakin tinggi gunung aku lalui semakin berharga diriku padahal dia bisa muter gitu nggak usah ngedaki gunung dia bisa muter juga cepat sampai tujuan tapi itu nggak masuk ke perhitungan dia. Jadi um, kebahagiaan diri itu adalah Anda sendiri yang menentukan. Self worth Anda itu Anda sendiri yang menentukan. Kalau dari pendekatan non duality, self worth adalah bagaimana kita melihat diri kita, bukan bagaimana atau seberapa banyak masalah yang bisa kita selesaikan, bukan seberapa banyak problem yang bisa kita selesaikan. Artinya kita semakin canggih kalau masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Apa yang muncul di sini Amalia? Tapi ya bertentangan kalau dia jalanin sesuai SOP gitu Pak. Hmm. Dia dapatnya lebih banyak daripada saya gitu. Oke, Kesel gitu. oke, oke. Kesel gitu. Oke, oke. Ini menarik ya. Coba Anda lihat orang-orang yang Anda lihat mendapatkannya lebih banyak, apakah dia juga disertai dengan problem yang lebih banyak? Pasti.
Yes, Asik. yes, yes, yes. Sedangkan kita itu berfungsi dari istilahnya nurturing. Ini yang saya minta ke teman-teman ISIK, karena ketika Anda datang di sini, Anda sudah menyadari bahwa kayaknya ada cara pendekatan yang berbeda, yaitu selain dari sisi logika, yaitu dari sisi energi. Karena Albert Einstein mengatakan everything is energy, dan Albert Einstein juga mengatakan jangan berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat Anda menciptakan permasalahan tersebut. Jadi bagaimana jika semesta udah menyiapkan dengan jalannya sendiri, Anda diberikan cara yang berbeda. Mungkin pendapatnya nggak terlalu banyak, tapi your problem itu nggak begitu banyak juga. Anda bisa menciptakan yang lainnya. Kan Amalia di sini bukan Amalia agen asuransi, tapi Amalia adalah infinite being yang salah satunya dia bermain-main adalah di asuransinya. Jadi kebanyakan orang kebalik, dia mengidentifikasikan diri, aku adalah agen asuransi. No, 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 bukan, bukan. Kamu adalah infinite being. Salah satu alat permainan kamu di kehidupan ini untuk bersenang-senang adalah agen asuransi. Kamu bisa yang lain. Kamu adalah seorang apa? Hmm, eh, broker apa ya? Broker. Apalagi Praktisi. Bar. praktisi akses. Apalagi itu satu dari ribuan Anda gitu. Jadi hati-hati dengan apa namanya definisi kaku yang Anda berikan terhadap diri Anda sendiri gitu. Apa yang muncul di sini Amalia? Ya, sebenarnya bisa gitu, setelah belajar kan bisa expand, tapi kembali lagi kita bisa memilih yang mana yang disenangi gitu ya Pak ya. Ya, ya. Iya. Oke. Sekali lagi, apapun yang ada di hadapan kita itu sudah tepat. Pertanyaannya bukan gimana ya, bukan mencoba untuk menolak yang ada di depan kita, tapi how can I approach this dengan lebih mudah? Gimana aku bisa melewatinya? Gimana aku bisa menjalaninya dengan lebih mudah? Karena penderitaan menurut apa non duality, penderitaan itu terjadi karena kebanyakan orang sedang menolak yang sedang dialami sekarang. Nah, ketika kita menerima apapun yang sedang kita alami sekarang dan asking universe, apalagi yang aku bisa gimana aku bisa melewati dengan lebih mudah, bukan aku nggak mau kejadian ini, itu kita akan lebih elegan dalam apa ya, create our life. Jadi pertanyaannya bukan memilih, tapi lebih kepada gimana aku bisa bersenang-senang dengan profesi yang sedang aku jalani ini. Gitu. Itu sih yang di saya munculnya. Iya, kadang-kadang agak sulit menjembataninya. Kadang-kadang kasihkan senang-senang, lupa produktif gitu. Oh, Gimana? oke, oke, oke. Ini menarik, menarik. Oke, karena produktif in this reality serius banget. Ah, Produktif in this reality adalah serius banget. Kemudian yang muncul di saya adalah harus atau memerlukan validasi dari luar. Sedangkan produktif versi kita sudah asik dalam menciptakan apapun. Kita sudah asik bersih-bersih rumah, kita sudah asik dalam apa namanya motong rumput di luar rumah kita, bikin rumah kita happy gitu ya, rumah kita bersih. Itu adalah versi produktif versi kita karena itu menyenangkan buat kita. Jadi hati-hati dengan itu tadi. Amalia temukan versi produktif versi kamu. Kalau kamu berfungsi, kalau kamu menemukan definisi produktif dan ini koknya berat ya, ini bukan bisa dapat dipastikan itu bukan definisi produktif versi kamu. Karena produktif versi kita yang ada di sini rata-rata, apakah ini udah menyenangkan buatku dalam melakukannya? Gitu. Coba kembali ke proses kamu mudah banget ketemu dengan konsumen, kamu berhasil closing. Itu ketika kamu lagi serius banget atau ketika kamu sedang nothing tulus, I'm having fun. Aku ketemu dia, aku ngobrol sama dia, aku menjadi space buat dia. Akhirnya terjadi closingan itu. Mana kalau kamu lihat saat kamu serius atau saat kamu lagi bersenang-senang? ya saat ya saya lagi bersenang-senang ya. Hmm. Kayaknya banyak kan yang tiba-tiba muncul gitu dari Instagram pun bisa orang nggak kenal masuk ke saya gitu Yes, kan. yes, yes, yes. Nah Yes. itu tapi yang nggak sering juga sih Pak gitu. Ya, 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 ya. Karena pengennya buru-buru gitu, capai target gitu. Ya, ya. Nah, sekarang dengan adanya target ini, apa kontribusinya di kehidupan kamu? Karena ketika kita menjadikan target ini sebagai Anda versus target, Anda akhirnya bergerak dari keharusan, bukan dari pilihan. Itu kenapa apa namanya? Jadi kesadaran energi itu
nggak berantem ya, nggak bertolak belakang dengan bagaimana realita ini berfungsi, tapi dia lebih elegan dalam melihatnya. Dia nggak bermusuhan dengan target, tapi oke, ada target nih. So, em, apa kontribusi ada target di sini? Gimana aku bisa bermain-main dengan ada target ini? Sehingga Anda tidak lagi bergerak dari keharusan, tapi Anda bergerak dari pilihan. Anda nggak dari rasa lag gitu. Karena ketika Anda target dan kebanyakan orang ketika dia lihat target, ada rasa kekurangan dalam dirinya. Aduh, aku belum capek. Sekarang dari sisi kesadaran, karena Amalia udah belajar kesadaran ya, ada target muncul, Anda acknowledge dalam diri Anda, apa nih pencapaian yang sudah aku lakukan? Kan kebanyakan orang ketika ada target itu kan langsung berfokusnya ke kekurangan dirinya kan. Kurang dalam mencapai target itu. Nah, kita balik sekarang. Ada target muncul, bagaimana jika target muncul ini adalah sebuah pengingat untuk meng-acknowledge pencapaian Anda. Itu akan beda energinya. Anda nggak lagi, ada target. Oke, ada target nih. Terus pencapaian gue apa? Wah, gila ya. Keren banget, Wah. Apapun pencapaian Anda, kemudian Anda akan lebih mudah untuk menjalani atau quote mengejar target itu dengan lebih fun gitu. Balik bertanya diri sendiri gitu ya. Balik Yes. ke Yes. consciousness kita gitu ya. Ya. Ya, Pak. Oke, yang muncul di saya adalah kamu masih sering konsultasi ke orang di atas kamu. Iya, Oke. iya, Ketika kamu aku konsultasi, sadari itu adalah point of view dia dalam melihat bagaimana bisnis ini berfungsi. Saya thank you. ya. Oh, menarik ya cara pandang dia. Anda nggak usah menolak, nggak usah nggak usah ditolak, tapi oh, dia seperti itu ya dalam dalam menjalani bisnis ini. Kemudian Anda cari dari apapun yang statement yang dia lakukan yang light buat saya apa? Karena setiap orang ketika berbicara ada dua sisi, light and heavy. Ada kejujuran dan ada kebohongan di belakangnya. Yang heavy biasanya kebohongan. Jadi Anda cari yang kejujuran Anda dan Anda pertimbangkan. Ini nih bisa aku praktekkan nggak gitu. Gitu. Ya, karena udah kerja sama lama ya, 9 Hmm. tahunan jadi dan teman SMA juga jadi ya ya mulai ke sini ya saya makin menyadari oh karena dia suka dibully, akhirnya kemarin dia bilang, "Oh, kita bikin permainan bully-bully yuk." Waduh, berat banget buat saya gitu. Ini bukan maunya saya gitu kan. Ya, ya. Biarpun bercandaan tapi kan sometimes kita di saat kondisi kita mungkin low vibrasi gitu ya, Hmm. bisa aja kena mental gitu kan. Ya, Bener ya, ya Pak. ya, 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 Jadi aku tolak gitu kan. ya, Nah ya. ini gak ada yang gak light buat saya. Kalau Oke. ada makanan, nah itu baru light. Kumpul gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, That's it apa gitu. kontribusi orang ini di kehidupan Anda? Ya banyak sih dari awal ya dia yang bikin saya lebih maju ya. Kalau enggak, saya nggak tahu hmm, mau bidang apa gitu saya kerja gitu. Oke, itu dari sisi yang quote on quote positifnya. Tolong di acknowledge dari sisi yang Anda anggap Anda nggak nyaman. Karena itu adalah bentuk kontribusi juga. Apa kontribusi dengan dia ngomong seperti itu dengan sikapnya seperti itu. Jadi gini, kita perlu melihat orang itu dari dua sisi. Dua-duanya perlu kita terima karena kesadaran receive everything and judge nothing. Oh, dia sisi baiknya ini dan sisi baiknya sisi yang uniknya adalah seperti ini juga. Oke, aku terima semuanya. Tinggal aku pilih sesuai nggak dengan realita aku atau aku menjadikan dia apapun yang diomongkan hanya sebuah informasi saja dan aku tetap yang memutuskan gitu. Gitu. Dan sadari ya, Anda gini, Anda nggak berhutang budi apa-apa ya sama orang itu tolong Anda sadari. Anda bisa se-level ini, bisa berkembang seperti ini because you choose it. Anda yang memilihnya gitu. Orang itu hanya memberikan pilihan. Dan kebetulan Anda memilih dan Anda bisa seperti ini gitu. Anda nggak berhutang budi sama siapa-siapa. Itu yang perlu Anda apa namanya Anda pegang gitu. Enggak aku bersyukur ada dia dan dia kasih pilihan itu. Kebetulan aku yang memilihnya gitu untuk bisa seperti ini gitu. Gitu. Thank you. Terus dia pokoknya ngobrol sama Pak Rahmat. Thank you. Siap, siap, siap. Ada lagi? Oke.
Oh, untuk PDF malam ini bisa di-download di berkembangbersama.com ya. Wah iya, sering banget didoktrin soal hutang budi. Yes. Jadi gini, Anda perlu sadari bahwa coba cek energinya. Eh, apakah itu adalah bentuk controlling dia yang berusaha untuk apa namanya menjadikan kita selalu di bawah mereka dengan kamu berhutang budi loh sama aku. Em, terima energinya, jangan ditolak. Dan menariknya ketika Anda menerima penghakiman mereka, kalau Anda berhutang budi sama mereka, Anda tetap bergerak dari sisi kesadaran. Anda nggak menolak. Karena semakin Anda menolak, aku nggak berhutang budi sama sama dia gitu. Yang terjadi adalah fokus Anda ke sana. Tapi ketika Anda gratitude dengan kehadiran dia dan sadari bahwa apapun potensi yang dia tawarkan, aku kok yang memilihnya gitu ya. Akhirnya Anda nggak menjadikan omongan dia sebagai sesuatu yang relevan buat Anda. Karena banyak orang yang menjadikan ini sebagai cara untuk mengendalikan kita agar kita tetap di bawah kendali mereka. Nggak salah ya, itu adalah cara mereka. Nah, saran saya adalah manipulasi kondisi ini. Pura-pura Anda terkendalikan, tapi Anda yang tetap mengendalikan kondisi ini. Caranya gimana? Yaitu dengan sering asking question ke dia. Karena cara termudah untuk mengendalikan sebuah pembicaraan adalah dengan bertanya. Jadi orang-orang tuh salah kaprah mengatakan bahwa untuk bisa mengendalikan pembicaraan kita harus banyak ngomong. Kita harus menunjukkan betapa pintarnya kita. Eh, enggak sih, karena dari pengalaman saya bisa mengendalikan komunikasi itu dengan saya yang bertanya. Oh begitu ya, terus gimana? Oh oh ya ya, oh menarik ya. Terus terus gimana? Rahasia, enggak rahasia ding. Jadi tolonglah bertanya gitu. Itu adalah cara paling mudah untuk mengendalikan komunikasi. Oke, ada lagi yang pengen di shifting energinya? What space can I be? Terima kasih ya yang sudah datang malam ini. Sadari bahwa you create this class, you create this master class. Karena tadi pagi saya sedang ngopi, nggak ada rencana pengen bikin master class, tapi kok tiba-tiba kayak seru deh, pengen buat kelas produktivitas. Terima kasih yang sudah kirim ini. Oke, ada lagi yang pengen di shifting energinya? Nah, asking question, yes. Hmm. Oke, kalau kalau ada silahkan di chat juga bisa. Sambil kita lihat PDF-nya dulu ya. Oke, bentar. Ya, em, ini adalah campuran dari pendekatan non-duality sama pendekatan dari Cal Newport membuat bukunya berjudul Deep Work. Jadi em, kebanyakan orang itu sedang berfungsi dari eh, busyness ya, eh, sibuk waktunya tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu karena itu tadi ada seorang penulis buku terkenal mengatakan kita tuh bukannya tidak punya bakat dalam menulis, melainkan kita terlalu banyak godaan seperti WhatsApp, Instagram, YouTube yang mengalihkan fokus kita. Dan tenang saja teman-teman, apa namanya ini sangat-sangat wajar dan yang membedakan orang-orang yang produktif dengan orang-orang yang belum produktif adalah bagaimana dia memanage godaan ini. Cara termudahnya adalah yang perlu kita sadari sama-sama bahwa manusia itu, ini pendekatan dari Ale Abdal, seorang YouTuber yang selalu berbicara mengenai produktivitas, dia mengatakan bahwa kita itu dalam sehari hanya bisa fokus melakukan deep work, benar-benar fokus itu hanya 4 jam dalam satu hari. Jadi ini adalah pendekatan yang kind buat buat kita ya menurut saya. Jadi kebanyakan orang kan bilang bagaimana saya bisa aktif apa fokus 10 sama sampai 12 jam gitu ya. Itu itu sadari mungkin dia hanya fokus 4 jam, sisanya walaupun kelihatannya berada di depan laptop tapi kayaknya dia lagi main game atau browsing YouTube misalnya. Jadi ya sadari bahwa wajar banget kalau Anda hanya 4 jam fokus atau 2 jam 3 jam itu tuh sangat wajar karena
apalagi di masa-masa seperti sekarang ya, begitu banyak yang sedang meminta perhatian kita seperti sosial media. Saran saya, temukan waktu-waktu itu tadi yang saya tawarkan ke klien saya, blocking waktu dia, habis dia sholat subuh, sebelum suami dan anak-anaknya bangun, dia sediakan waktu buat dia karena dia sedang mau bikin usaha online shop. Anaknya baru lahir lagi, jadi dia panik gitu kan. Padahal mimpi itu sudah dia siapkan. Nah, akhirnya saya minta dia untuk blocking waktu pagi hari maksimal sejam deh buat dia gitu. Entah dia apa namanya meditasi, yoga, dan kemudian latihan pernafasan, journaling, apapun yang mudah buat dia dan menyenangkan buat dia untuk mengclearkan otak dia atau mendiamkan kebisingan di kepala kita karena monkey mind ya itu pikiran kita fokus ke masa depan yang isinya ketakutan dan masa lalu isinya penyesalan. Nah menariknya di pagi hari salah satu poin yang paling penting pagi hari ini monkey mind kita nggak terlalu aktif gitu. Jadi itu kenapa pagi hari menurut saya adalah waktu yang tepat Anda blocking time Anda sebelum apa namanya orang-orang meminta perhatian Anda berikan perhatian Anda dari diri Anda ke diri Anda sendiri gitu. Kalau sejam itu terlalu lama ya setengah jam. Kalau setengah jam terlalu lama ya 15 menit aja buat Anda gitu. Entah Anda duduk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, itu aja, itu dulu berikan ke Anda sendiri. Terima kasih ada kelas malam ini Pak Rahmat kemarin malam sudah menunggu dan sampai siang kok tidak ada announcement. Saya iseng sending energi. Thank you Pauline. Thank you, thank you, thank you. Bagus karena acara telat. Yes. Yes. Makanya kok hari ini benar nggak ada pengen buat kelas, cuman pas lagi kayaknya seru deh berbicara mengenai produktivitas. Karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke saya mengenai produktif. Karena orang-orang ngeliat saya seperti saya produktif, padahal saya hanya bisa fokus itu 4 jam dan ternyata itu eh, apa namanya sangat-sangat wajar di angka 4 jam itu. Oke, ya, nah menariknya ketika Anda menyediakan waktu untuk Anda tadi, eh, misalnya Anda sebelum ke kantor, Anda menyediakan waktu buat Anda meditasi, journaling, kemudian apa namanya, misalnya yang pingin buat buku Anda nulis satu atau dua kalimat saja, yang mana ini didukung oleh BJ Fogg dari Stanford, yaitu ketika Anda ingin memulai sesuatu, tolong yang sangat kecil, yang tidak membutuhkan motivasi. Jadi ketika ada yang tanya gimana buat buku, dia bilang ya buat satu kalimat dulu aja gitu. Dan itu dilakukan selama seminggu. Nah itu disertai dengan apa ya pengakuan, pencapaian dalam dirinya. Ih keren banget ya, aku sudah berhasil menulis satu kalimat. Itu adalah bentuk acknowledgement yang menurut BJ Fogg bisa menurunkan level stres dan keraguan kita ke dalam diri kita kalau kita produktif. Karena produktif versi orang lain itu membutuhkan motivasi. Menurut BJ Fogg, motivasi tidak bisa diandalkan karena sifatnya naik turun. Gunakan kebiasaan kecil rutin. Dan untuk para atlet yang ngambil sesi fasilitasi sama dia, dia bilang untuk rutin lari gitu ya, taruh apa namanya peralatan larimu itu di depan di dekat pintu mau keluar. Atau yang lebih ekstrim lagi ada orang yang ingin rutin lari pagi itu sudah pakai kaos kaki pas tidur. Jadi ketika dia bangun, tinggal apa namanya, tinggal pakai sepatu, tinggal lari. Karena ketika apa namanya, untuk yang pingin ngurangi makanan-makanan manis misalnya, dia juga menyarankan tolong bikin halangan dalam mencapai makanan manis itu. Misalnya Anda apa namanya punya permen banyak itu taruh taruh di apa namanya lemari di atas lagi. Anda perlu tangga kecil untuk mencapainya. Karena ketika banyak halangan tersebut orangnya biasanya malas gitu. Oke, ada lagi yang muncul kesadarannya silakan. Nah, Pak Rahmat, ya silakan silakan. malam Pak. Halo Ibu Yana. Pak, saya tuh baru pulang ya ke Samarinda. Ya, Samarinda tuh lucu ya Pak energinya ya. apa seafoodnya yang Jadi enak ya? ya cuman
ya energinya seru aja gitu loh Pak. Jadi Ya, kemarin tuh ada kejadian lucu gitu. Saya lagi ngebahas kok kayak ada gempa gitu ya. ya, Terus saya cari berita nggak ada gempa gitu kan. ya, Ini apa? Tapi saya sadar sih ini ada sesuatu yang saya kenal tapi saya belum mau lihat dulu karena saya lagi ngerjain sesi gitu kan. Itu yang ya, pertama. Yang kedua itu yang datang ke kelas saya itu benar-benar kayak dipilih gitu loh Pak. Yang lain tuh mental gitu loh. ya, Walaupun cuma satu, tapi dia guru reki, journaling lah ini itu. Jadi ya, kita ya, tuh ngobrolnya malah asik gitu loh Pak. ya, Jadi saya bilang ini lucu banget ya gitu. Karena di sini kan saya tidak berangkat dari energi needy ya Pak. Jadi mau ya, berapa aja karena saya juga sesi, saya juga bikin kelas. Jadi buat saya ini lucu banget gitu dan dia juga punya punya visi yang besar untuk bisa apa untuk kayaknya dia memang energi dia healer banget gitu loh Pak. Di ya, situ ya, kita ngobrol asik yang udah tinggal mau bayar aja kelepas gitu loh Pak. Jadi ya. lucu juga ya ini ya gitu. Jadi banyak banget kesadaran yang mengajarkan saya untuk apa ya terima dan jalan aja gitu loh Pak Rahmat Ya, ya, ya. Wow, gitu. wow, yes, Bu It- Yolanda. it- iya itu seru seru banget jadi memang ya balik-balik energi kita lagi ya Pak yang milih itu juga energi kita lagi saya bingung Ya, jadinya ini ya. kenapa yang muncul begini gitu loh Pak itu keren sih keren. Keren, Bu Yolanda. Kok kontribusinya apa? Kontribusinya apa orang-orang yang datang ini di kehidupan Ibu? Atau di perjalanan eh kesadaran Bu Yolanda? yang saya tangkap itu kesadaran saya melihat bahwa oh ternyata energi itu match gitu loh Pak. Jadi frekuensi itu nyambung gitu. Jadi Mhm. dari situ saya juga dapat feedback dan saya bisa belajar lagi. Jadi saya lebih kayak oh oh udah sampai di sini, oh sampai di sini, oh sampai karena Ya, saya biasa bikin barometer, bikin ukuran ya Pak ya. ya, Siapa sih yang hadir dalam hidup saya itu ya. adalah uh, level kesadaran saya di situ dan energi saya di situ gitu loh Pak. Itu yang saya tangkep ya dari situ saya juga akhirnya oh keren juga ya ternyata aku ya gitu ya Yes, ketemu dengan orang-orang yang benar-benar scanning semesta itu benar-benar canggih gitu loh Pak dan nggak yes, ketukar-tukar gitu loh buat saya yes, yes, yes. jadi Wow. kayak kita sama-sama bertumbuh jadi kayak ketemu partner lagi ketemu partner lagi gitu loh Pak. Ih, seru, seru, Seru-seru seru, menarik ya seru, keren seru. keren. Ya, ini cerita Bu Yolanda mengingatkan saya akan coach juga yang itu dia punya. Jadi ketika ada orang yang nanya jasanya dia, dia sebutkan segini dan dia bisa apa namanya main ke rumah gitu ya dengan rate segini gitu. Em, Orang ini itu nggak memilih gitu. Sedangkan orang-orang yang padahal jarak antara dia dengan orang yang nanya ini dengan rumah si coach ini nggak terlalu jauh. Sedangkan apa namanya orang-orang yang rumahnya jauh-jauh itu malah ngambil sesi fasilitasi sama dia. Em, Kemudian saya tanya apa kontribusinya ya? Ya, yang saya sadari adalah memang eh, level kesadaran gimana kata-katanya ya? Bukan artinya kita lebih baik dari orang nggak ya? Gimana ya? Orang itu mempunyai level kesadaran masing-masing. Ini yang perlu kita sadari. Jadi bagaimana jika orang yang belum mengambil sesi Anda, yang belum main-main sama Anda, itu dia belum siap untuk receiving your energy. Dan dia itu bermain-main dengan orang lain dulu sebelum nanti dia main sama dia. Main sama Anda. Karena kalau dia langsung main sama Anda energetically, bisa jadi entah dia merasa overwhelmed, kemudian informasinya too much buat dia, dan lainnya dan lainnya. Jadi cara pandang kita untuk orang-orang yang belum memilih bermain sama kita adalah um, ya dia sedang menikmati journey-nya dia, kita sedang menikmati journey-nya kita. Gary Douglas itu punya cara pandang yang menarik ketika orang yang mengambil sesi sama dia yaitu siapa sih yang mau bermain sama aku? Dan ini menarik karena kata-katanya bermain gitu, having fun dengan saya. Jadi dia tidak pernah melambatkan perjalanannya hanya untuk menunggu orang yang ingin ngambil sesi sama dia. Namun dia terus apa namanya deep work versi dia menggali potensi dia. Kan setiap saat diri kita berubah ya. Ini menarik. Coba Anda lihat untuk teman-teman coach di sini, teman-teman fasilitas ini, coba Anda perhatikan klien yang Anda dapatkan dulu dengan level kesadaran Anda yang mungkin belum dekat dengan diri Anda, yang dulu dengan diri Anda yang sekarang yang sudah semakin dekat dengan diri Anda.
Coba Anda lihat tipikal kliennya. Itu rata-rata yang saya perhatikan ya, itu tuh rata-rata yang memang secara vibrasi itu nggak terlalu jauh gitu. Nggak terlalu jauh sama Anda. Jadi ngobrolnya enak, nurturing dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang sudah masih terlalu jauh itu mungkin belum memilih Anda. Dia masih memilih yang lainnya dulu. Jadi saya nggak tahu mau dibawa kemana obrolan. Jadi intinya adalah yang sudah memilih untuk bermain bersama Anda itu dapat dipastikan secara apa ya, level kesadaran nggak terlalu jauh. Jadi gratitude dengan yang sudah hadir bermain bersama Anda, dan tolong jangan pernah melambatkan langkah Anda hanya karena Anda ingin apa ya? Karena gimana kata-kata ini ya? Karena teman-teman di sini semua, Anda tidak hanya seorang coach, Anda tidak hanya seorang fasilitator, tapi Anda juga creator for your life. Mungkin ada project lainnya. Jadi ada klien saya seorang coach yang ketika saya, kenapa ya level kesadaran saya semakin tinggi, klien yang ngambil sesi sama saya juga nggak terlalu banyak. Kemudian saya tanya, terus apakah kamu sedang ingin menyiapkan sebuah project lainnya di kehidupanmu? Iya sih. Yang bagaimana jika itu ada jawaban semesta untuk kamu nggak sibuk untuk memfasilitasi klien supaya kamu bisa menciptakan kehidupanmu gitu. Jadi ini ya yang ini jadi banyak banyak question yang bisa Anda tanyakan ke dalam diri Anda ketika Anda mungkin sedang terjebak dengan rasa tidak berharga, tidak berdaya, merasa tidak berkembang gitu ya. Coba Anda tanya dalam diri Anda. Banyak klien baru hadir di saat yang terduga. Yes, yes. Dan Anda lihat apa namanya, biasanya nggak terlalu jauh level consciousness karena dia sedang mencari Anda gitu. Keren Pak Sam, keren. Ada lagi yang muncul, silakan. Oke, non-duality. Jadi pendekatan non-duality mengenai deep work atau mengenai produktivitas adalah yang pertama, sadari bukan Anda produktif dulu baru bahagia, melainkan pastikan Anda sudah bahagia dalam proses Anda produktif tersebut. Karena dari pendekatan non-duality, happiness dipicu dari dalam diri Anda. Itu kenapa banyak orang di luar sana ketika berkarya dan dengan kata-kata aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku misalnya, dan ketika dia sudah sukses, orang tuanya tidak juga me-acknowledge kesuksesan dia, dia stres. Jadi ada klien saya yang mengalami hal seperti itu, kemudian saya tanya, nggak ada yang salah sih dengan cara pandang ini, tapi apakah ini membuat kamu semakin bahagia dalam mengisi kehidupanku? Enggak sih, karena orang tua aku nggak memvalidasi. Ya bagaimana jika itu bukan gaya mereka? Sorry, yang tanya apa versi validasi versi kamu? Ya ngucapin ke anaknya kalau kamu keren. Bagaimana jika bukan itu cara validasi mereka? Coba cek cara validasi mereka yang lain. Apakah mereka sedang membicarakan kamu di belakang mengenai kehebatanmu? Jadi akhirnya ketika dia mengubah cara pandang mengenai validasi itu seperti apa, dan kemudian dia menyadari bahwa nggak usah nunggu validasi dari orang tuanya kalau untuk mendapatkan rasa bahagia, dan dia picu rasa bahagia dalam diri, akhirnya dia tidak lagi membutuhkan apapun dari orang, melainkan lebih kepada apa nih yang bisa aku berikan ke dalam diri sendiri. Jadi ada sebuah statement yang sangat lagi saya pegang, kalau saya lagi pengen sesuatu dari orang lain, itu biasanya saya berikan ke dalam diri saya terlebih dahulu. Itu adalah cara termudah untuk mengakses high vibration menurut saya. Karena sekali lagi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sedang mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi kalau Anda sedang berfungsi, bukan Anda sih, orang-orang di luar sana, sedang berfungsi dari lack, dari kekurangan, low vibration dapat dipastikan dia akan menarik vibrasi yang sama, drama, trauma, dan stres. Karena sekali lagi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi kalau Anda lagi pengen sesuatu dari orang lain ke Anda, yang mana nanti akan apa ya, memunculkan rasa kurang, yang dimana itu adalah low vibration, yang dimana akan menarik drama, trauma, dan stres, saran saya berikan apa yang sedang Anda inginkan dari orang. Anda berikan sendiri. Karena secara vibrasi nanti tinggi, Anda akan menarik hal-hal yang secara vibrasi juga high, seperti possibility, money, love, adoration, apapun itu. Gitu. Oke, apa yang muncul sekarang? Oke, kenapa penting untuk apa namanya kita menyediakan waktu untuk diri kita sendiri uh, selama 4 jam? Karena itu yang kita mampu sebagai seorang manusia, fokus dalam mengerjakan sesuatu.
Pertama adalah clear thinking. Kita kita kayak apa ya? Ini yang bisa saya lakukan kalau di pagi hari. Saya tidak dulu menyentuh handphone. Apa namanya? Saya tidak dulu balas email. Saya dimulai dengan latihan pernapasan, meditasi, journaling. Baru saya apa nih yang ingin saya karyakan. Kalau kesadaran saya bilang, yuk ya, kita bikin podcast, yuk bikin video, yuk ngobrol sama petani misalnya, itu yang saya lakukan. Tapi yang pertama adalah saya sediakan waktu untuk diri saya sendiri terlebih dahulu. Yang kedua dari problem solving. Jadi menariknya saat Anda menyediakan waktu untuk diri Anda sendiri, Anda ketika terjadi sebuah permasalahan Anda nggak reaktif. Namun Anda kayak, oke, ini sudah terjadi. Kira-kira solusi apa yang bisa aku fokuskan? Sedangkan orang-orang yang tidak menyediakan waktu buat dirinya sendiri, itu lebih reaktif ketika terjadi sebuah permasalahan. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku ya gitu ya. Gitu. Dan itu jadi tapi nggak ada yang salah dan benar di situ. Tapi menurut saya yang kedua, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Biasanya action yang diambil itu dari reaktif, sikut sana sikut sini, akhirnya terjadi sebuah eh, apa ya problem-problem tambahan karena action yang dia lakukan dari rasa takut. Sedangkan action yang dilakukan dari rasa oke ini sudah terjadi, nggak ada yang salah dengan ini, namun realitanya seperti ini, keputusan berbeda apa yang bisa aku ambil? Apa sih kontribusi dari kejadian ini di kehidupan saya? Gitu. Kita akan lebih mudah untuk melihat secara garis besar dari sebuah permasalahan dan mungkin Anda berpikir kok, loh ini sebenarnya nggak masalah sih, ini berkah loh di balik ini, mungkin seperti itu. Dan dari sisi psikologikal, kenapa deep work itu penting adalah stress reduction. Masa sih deep work bisa mengurangi stres? Ya karena yang saya sadari dari klien-klien saya yang masih jalan di tempat, karena saya tidak sebagai fasilitator saya tidak disarankan untuk apa ya memberitahu, namun saya memfasilitasi klien saya dan kalau klien saya belum memilih itu adalah keputusan mereka dan dari orang-orang yang masih stresnya tinggi itu karena mereka belum mengambil sebuah action real, semuanya masih disimpan di kepala mereka. Jeff Bezos mengatakan nggak ada yang namanya stres. Stres itu hanya semuanya di pikiran tapi nggak diterjemahkan dalam sebuah action. Nah, ketika saya minta klien saya untuk action, ambil aja langkah kecil, sederhana yang bisa kita ambil itu stresnya berkurang. Gitu. Karena energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan, hanya dapat dirubah bentuk. Energi stres di kepala itu bisa dirubah dalam bentuk energi yang lainnya yaitu action, langkah kecil. Apa nih yang bisa aku ambil sekarang? Oke, kesadaran apa yang muncul? Belum? Nah, siapa di sini yang cepat bosan? Bagaimana jika bosan itu adalah sebuah, kalau dari sisi pendekatan non-duality, bosan itu kayak mengingatkan kita apakah kita sudah bersenang-senang dalam melakukan yang kita lakukan atau kita sedang berusaha untuk melakukannya tapi dari cara pandang atau bagaimana orang lain melihat. Jadi gini, saya dulu nanya ke orang bagaimana cara membuat free masterclass, mengundang orang-orang untuk datang ke acara kita. Dulu dia bikin step yang menurut saya rumit gitu. Kemudian saya eh, menjalani langkah-langkah dia, tapi kok berat banget gitu ya. Terus saya nggak menikmati prosesnya. Akhirnya saya tunda bikin free masterclass seperti ini. Kemudian saya tanya ke dalam diri saya, apa sih yang saya senangi? Saya suka belajar hal yang baru. Dan cara termudah untuk belajar apa? Ngajar kan? Yaudah yuk. Akhirnya saya nggak lagi menggunakan cara dia untuk mengundang orang-orang datang, tapi lebih kepada cara saya, yaitu apa namanya ambil apa namanya email list, kemudian saya buat grup di Telegram untuk menginformasikan event-event free masterclass seperti ini dan ini menyenangkan buat saya gitu. Jadi untuk teman-teman di sini sadari bahwa eh, tolong berhenti melihat orang lain lebih tahu dibandingkan Anda. Sadari bahwa orang-orang yang Anda anggap lebih tahu itu strategi yang mereka lakukan itu works karena itu adalah cocok buat mereka. Anda tetap tukar pikiran sama mereka, tapi dicek ke dalam diri Anda. Dari informasi yang disampaikan, mana yang mudah buatku, dan mana yang kayaknya belum saatnya aku lakukan ini. Gitu. Kemudian, nah ini juga untuk teman-teman di sini juga yang apa namanya, kalau dari pendekatan non-duality, saat Anda merasa bosan, itu tolong dinikmati dulu rasa bosan tersebut. Jangan Anda buru-buru melakukan segala sesuatu untuk aku nggak mau merasa bosan, aku nggak mau merasa
sepi. Aku nggak mau merasa, karena kebanyakan dari saya dan orang-orang yang ada di luar sana itu bosan itu biasanya saya buka kulkas, akhirnya berat badan saya nambah. Dan yang kedua, saya melakukan sebuah action tapi dari ketakutan. Saya berkarya tapi bukan karena saya menikmati prosesnya, tapi karena saya nggak mau merasa kebosanan itu. Jadi boredom itu sebenarnya tolong dinikmati aja. Dulu saya suka sekali keluar rumah untuk sekedar ngopi hanya karena merasa bosan ngerjakan project di dalam rumah. Yang akhirnya di luar rumah juga pas pas ngopi juga nggak produktif juga gitu ya. Malah apa namanya asik nonton YouTube dan sebagainya. Jadi tolong, ini yang dinamakan receiving everything and judge nothing. Ya, kalau diakses istilahnya seperti itu. Kalau dari pendekatan non-duality, tolong kita dinikmati rasa tidak nyaman, rasa bosan itu diterima dulu dengan tangan terbuka. Sehingga nanti action yang Anda lakukan bukan dari rasa kekurangan, tapi dari rasa penuh, dari rasa whole. Anda sudah merasa bahagia. Karena kebanyakan orang itu berkarya karena tidak mau merasa sepi, tidak mau merasa dirinya tidak berkarya, dirinya tidak produktif. Akhirnya karena rasa itu muncul, dia buru-buru proving. Bagaimana jika Anda tidak perlu membuktikan apa-apa? Ini adalah sebuah pertanyaan juga yang sering saya tanyakan ke dalam diri saya. Kalau saya tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain, kira-kira hari ini saya mau berkarya apa sih yang mudah dan menyenangkan versi saya? Asik ya? Kalau saya tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain hari ini, kira-kira apa nih yang bisa saya karyakan hari ini yang menyenangkan dan seru buat saya? Gitu. Oke, kesadaran apa lagi yang muncul? Silakan. Apa yang siapa yang pengen di shifting energinya? Atau dari statement tadi kira-kira muncul apa? Seret, seret, seret. Atau ada kejadian apa di kantor tadi hari ini yang mungkin Pak, ya silakan silakan. tolong tanya, kalau itu kan rasanya aneh ya, Pak. Apa itu? Maksudnya kalau kalau kita nggak berkarya apa-apa, Hmm, terus sedangkan sepertinya tuh butuh untuk melakukan sesuatu. ya. Jadi kan feel-nya tuh ada feel guilty, ada feel apa namanya dalam kondisi kondisi yang kurang pas kok kita malahan melakukan sesuatu yang fun ini. Oke. Contohnya seperti itu sih. Oke. Dengan cara pandang ini, apakah sudah menciptakan kehidupan Anda atau malah bikin Anda nggak produktif? Dengan cara Ya, pandang. makin nggak produktif. Ya, ya. Oke. Em, ini sebenarnya rootnya dalam karena memang kita dari kecil diminta untuk bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah, menariknya kalau kita berbicara itu kita dulu di level kesadaran yang dulu. Nah, sekarang kita sudah menyadari bahwa ada sesuatu hal yang namanya energi, yang bahasa yang paling pintar adalah energi, yang semuanya adalah energi, yang mana energi yang smooth itu saat kita having fun dalam melakukan sesuatu, saat kita nggak punya ekspektasi. Kenapa dari tadi saya selalu tanya misalnya Amalia, di saat kapan kamu mendapatkan klien yang banyak? Saat lagi berusaha berusaha maksain atau Anda lagi having fun, Anda lagi relax? Dia bilang ya klien ketemu dan jadi itu rata-rata dari sisi yang aku lagi relax. Nah, bagaimana jika sekarang pilihannya di tangan Liz aja, Bu Liz ya nih nggak salah ya. Saya salah lagi. Oke. Jadi ini di tangan Ibu. Em, Mau berfungsi seperti apa? Dan yang perlu kita sadari juga bahwa dengan kemudahan Anda, ini yang saya perceive sekarang energinya. Yang saya perceive adalah Anda sedang menjalani hidup yang quote unquote mudah. Artinya dengan kemudahan ini, aku perlu membuktikan sesuatu bahwa aku layak dari kemudahan-kemudahan yang sudah aku alami di kehidupanku. Nah, nah, kalau dari pendekatan energi adalah bagaimana jika kemudahan ini nggak ada hubungannya dengan kita layak atau tidak layak, tapi lebih kepada apakah kita bersedia menerima atau enggak. Karena kalau Anda merasa tidak layak menerima kemudahan yang sedang Anda alami sekarang, Anda akan mencari reason dulu. Cerita yang sering saya ceritakan di sini ketika klien saya mendapatkan warisan, dan dia takut diomongi oleh lingkungannya kalau hidupnya mudah, dia mencoba untuk menginvestasikan dana itu ke sebuah investasi.
Apa yang terjadi? Investasinya gagal. Dan akhirnya dia ya kondisinya tidak, uang itu hilang gitu. Nah dari situ kemudian saya tanya apa kontribusi dari kondisi ini gitu. Kayaknya saya diminta untuk latihan receiving deh ya. Receiving semuanya, receiving uang dan receiving penghakiman dari lingkungan. Bagaimana jika nggak ada yang salah kita dihakimi, hidup kamu mudah ya, kamu enak banget hidupnya gitu. Ya gimana? Karena aku memilih sih. Jadi, nah apa yang muncul di sini, Bulis? Ya betul sih Pak, maksudnya banyak kemudahan-kemudahan yang Ya, diterima. ya, Cuman ada sekarang tuh feel-nya feel unhappy gitu loh. ya. Oke, Melakukan sesuatu tuh jadi kayak malah tambah bingung, malah tambah eh apa ketarik energinya malah energi yang nggak enak gitu. oke, oke. Dari kesadaran ini yang sudah Anda dapatkan tadi, yang barusan Anda sampaikan ke saya, apa yang Bulis ingin ciptakan? What do you want to choose? What do you want to create? Apa yang muncul, Bulis? Happy. Yes. Karena energetically yang saya perceive adalah this is only your decision. Um, Clearing itu hanya akan, oke, magic and miracle only happen when you choose something. So choose bahagia. Oke, cara sederhananya yang saking mudahnya buat Bulis, when you choose happy, apa pragmatic actionnya? Apa yang akan Anda pilih? Apa yang ingin Anda lakukan? Ya feel happy aja. Maksudnya ya, seperti yang Pak Lama tadi bilang kalau receiving anything aja. Ya, ya, ya. Um, People always talk about you, Bulis ya. Untuk kita semua di sini, orang akan selalu ngomongin kita. Karena kita kan bergerak dari cara yang berbeda ya. Misalnya di tengah kondisi orang-orang yang mungkin sekarang ada perang Israel sama Palestina, mungkin kita nggak di sana, kita nggak ngobrolin hal itu. Kita kayak sedang menciptakan realita versi kita. Kan ini kan berfungsi mana yang salah, mana yang benar gitu ya misalnya. Ya. Ini kan sedang ada dua blok. Sedangkan kita ujuk-ujuk di sini bikin blok yang ketiga, yaitu bagaimana apa kontribusi dari kejadian ini. Eh, Kalau kejadian ini nggak benar dan nggak salah, kira-kira apa sih pelajaran di belakang ini? Dan bagaimana apa namanya kontribusi kejadian ini buat kehidupanku? Apakah ternyata kita belajar, oh ternyata untuk bergerak dari apa ya dendam itu seperti kita yang minum racun berharap orang lain sakit gitu misalnya. Jadi kita nggak perlu memperbaiki realita ini ya, namun kita apakah cocok kira-kira aku ikutan nimbrung untuk membahas apa namanya kondisi ini gitu. Oh enggak ya, kayaknya aku lebih asik menciptakan realita versi aku gitu. Kenapa ke situ lari? Ya itulah yang muncul. Ada lagi silakan. Makasih Pak. Ya, sami-sami. Aduh, seru ya. Ya. Dan Ibnu Al-Arabi adalah seorang ahli sufi mengatakan pikiran kita itu isinya kebohongan. Jadi saya itu ternyata yang saya anggap diri saya mempunyai level kesadaran yang berbeda, itu ternyata masih eh, suka menghakimi orang lain. Jadi ketika saya lihat Instagramnya teman kamu dan kemudian dia sudah berkarya gitu, itu muncul rasa sebel dalam diri saya. Oh, ternyata ini juga saya dapatkan dari kesadaran. Kalau kalau kita nggak suka dengan orang, sebenarnya kita sedang melewati satu langkah dulu. Jadi misalnya kita sedang nggak suka sama A gitu misalnya, itu sebenarnya kita sudah melewati satu langkah terlebih dahulu sebelum kita nggak suka sama A. Apa? Yaitu kita sedang tidak suka dengan diri kita sendiri. Jadi, kok aku nggak suka sama? Oh, aku sedang nggak suka dengan diriku ya. Apa nih? Apa yang belum aku acknowledge dari diriku? Pencapaian apa? Oh, thank you. Berarti ini cocok dengan pembahasan kita malam ini. Itu tolong akui sudah sejauh mana apa namanya produktivitas versi Anda. Karena kalau Anda nggak mengakui itu, kecenderungan kita nggak suka sama orang lain akan semakin besar. Kenapa? Karena kita sedang tidak menyukai diri kita sendiri. Tapi kalau Anda sering banget me-acknowledge diri Anda sendiri, apapun pencapaian Anda, sebesar apapun, sekecil apapun, tolong Anda akui pencapaian Anda, dapat dipastikan Anda nggak ada waktu lagi, atau Anda nggak ada energi lagi untuk tidak suka sama orang. Mic drop. Yes. Thank you. Ada yang sending nih kesadarannya. Thank you. Wow.
Asik banget sih energinya. Oke. Oke, oke. Ada lagi yang muncul, silakan. Oke. eh ya, Pak Rahmat, saya sedang di fase bingung. Karena saat ini sih, kenapa logatku begini? Pak Rahmat, saya sedang di fase bingung karena saat ini situasinya saya dalam bisnis yang awalnya join karena ingin bareng jalan dan berkembang sama teman akrab saya. Tapi beberapa waktu ke depan ternyata realitanya nggak seperti ekspektasi. Jadi sekarang antara ingin terus jalan atau mundur. Yang keduanya saya khawatir bakal merusak pertemanan. Oke, Oke, dari kesadaran ini, Jasmine, apa yang ingin Anda ciptakan? What do you want to choose? What do you want to create? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kontribusinya? Um, Oke, kejadian ini kalau Anda track back sebenarnya hasil dari question yang Anda asking ke universe dan universe jawab dalam bentuk quote unquote problem seperti ini Anda dengan pasangan bisnis Anda. Dan yang selanjutnya yang perlu kita sadari bahwa ini kenapa semakin ke sini semakin saya sadari buat teman-teman di sini kita tuh nggak cocok punya partner bisnis. Kenapa? Karena kita pergerakannya cepet banget. Gitu ya. Dan kita bergerak dari kesadaran gitu. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya tim. Bukan artinya Anda berkarya kalau nunggu tim udah penuh, nggak juga. Karena Gary Douglas dari Access Consciousness ketika dia awal-awal ngerjakan akses, dia bilang, aku nggak pernah menunggu orang lain. Dan dia bisa ketemu co-creatornya, Dan Heer, itu 10 tahun setelah dia apa namanya berjalan lebih dulu. Jadi saran saya buat teman-teman di sini, kita nggak butuh partner, tapi yang kita butuhkan adalah tim. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menunggu. Action aja dulu. Nanti Anda akan dipertemukan dengan tim-tim atau teman-teman yang co-create bareng sama Anda. Dan yang ketiga adalah itu tadi, karena awalnya ini nggak hanya kamu kok, Jasmine, saya juga dulu seperti itu. Uh, saya bergerak dari stupidity. Stupidity artinya adalah mematikan kesadaran, karena yang di hadapan saya adalah teman saya. Ini pasti seru nih. Kalau bisnis sama teman pasti seru. Akhirnya saya menggunakan feeling, bukan menggunakan kesadaran. Dan tidak menggunakan question. Isinya asumsi. Asumsi adalah apa? Cara tercepat kita sakit hati. Jadi yang pertama adalah, oke, di saya munculnya sebenarnya partner bisnis kamu juga mengalami hal yang sama. Malah sebenarnya kalau Jasmine mengambil keputusan secepatnya, ini membantu kesehatan mental dia. Jadi dia lagi nggak enakan juga gitu sama kamu. Namun ketika kamu mengambil keputusan, karena ada perlu yang ngambil keputusan menurut saya adalah yang lebih aware ya, dan saya persif adalah Jasmine lebih aware dibandingkan partner. Ya udah ambil aja keputusan, dan apa namanya, um, apa pilihan di tangan dia. Kalau kamu kan tetap nggak berbisnis tapi tetap berteman kan. Nah, izinkan dia bakal mengambil keputusan apa. Apakah dia tetap berteman walaupun nggak berbisnis, itu tetap di tangan dia. Namun yang saya persif, dianya juga merasa nggak enak. Jadi ini dua-duanya energinya lagi sama-sama nggak enak. Nah, perlu yang lebih aware untuk ngambil keputusan ini. Gitu. This is my interesting point of view. Tolong jangan percaya saya, hanya cek di dalam diri Anda. Apa nih langkah yang bisa aku ambil untuk mengubah? Ini jangan-jangan direct, oh enggak kan? Ya, um, ya, sip, ya. Paling enggak ini tanya kontribusinya apa kondisi ini. Walaupun ini Anda anggap nggak nyaman, nggak enak, pasti ada kontribusinya apa? Apakah Anda kayak diingatkan sama semesta, yuk, 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 nggak pernah nunggu orang, nggak, don't wait, jangan pernah menunggu, create your life, um, dan ya, kok dimuncul di saya adalah set your own term and condition. Saya nggak tahu kenapa itu yang muncul di saya. Oke, ada lagi yang pengen di-shifting energinya? Silahkan. Oke. Oke. Ya,
Saat Anda menggunakan deep work, Anda menyediakan waktu buat Anda terus berkarya, Anda fokus ke dalam diri Anda, apa nih yang menyenangkan buat saya, yang bisa saya lakukan di pagi hari ini. Yang pertama adalah Anda akan siap berkarya hari itu. Misalnya Anda sediakan waktu jam 6 sampai jam 7, kemudian Anda ke kantor jam 8. Di kantor, apapun yang terjadi Anda ready. Karena Anda sudah memberikan kebahagiaan itu ke dalam diri Anda. Karena fokus ke deep work itu kayak bikin kita happy. Kita fokus dalam melakukan hal yang kita suka. Sehingga nanti di kantor, entah anak Anda bangun, atau suami Anda bangun, Anda ketemu mereka, mereka meminta perhatian kepada Anda akan lebih mudah untuk memanage energinya. Namun ketika Anda belum memberikan sesuatu belum memberikan kebahagiaan itu ke Anda dengan deep work, Anda akan asking kebahagiaan dari orang. Itu juga tidak saya sarankan. Karena orang sudah sibuk dengan sibuk pikiran mereka, nggak ada waktu buat kita. Dan menurut saya jangan minta ke orang picu kebahagiaan dalam diri. Bagaimana caranya? Ya lakukan hal-hal yang Anda suka. Validasi diri Anda. Saat ngaca, acknowledge diri Anda. Berhenti menghakimi diri Anda. Si kemarin Adinda cerita kan ada seorang produser terkenal ya. Dia entah itu di book club atau dia apa. Dia cerita kalau seorang sutradara terkenal. Dia itu ketika nulis skenario belum selesai tulisan skenario, tapi dia bilang, ih keren banget ya aku bisa nulis skenario seperti ini. Itu adalah bentuk validasi yang dia berikan kepada dia. Nah ketika filmnya dibuat, responnya bagus. Yang nggak mengherankan karena dia sendiri sudah memvalidasi itu, sehingga filmnya adalah memancarkan high vibration, bukan asking for validation. So ini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Mantranya adalah apa nih yang sedang aku minta kepada orang lain yang bisa aku berikan sendiri ke diriku sendiri. Jadi ada 2 poin hari ini ya. Berikan apa yang sedang Anda minta ke diri sendiri. Berikan kepada diri sendiri apa yang sedang Anda minta kepada orang lain. Dan yang kedua adalah tadi. Dan saya lupa. Udah lewat energinya. Oke, ada lagi sebelum kita tutup obrolan kita malam ini. Belum? Oke. Tony Robbins pernah mengatakan, where your attention goes, energy flow. Ya, di mana Anda memberikan arah fokus Anda, disitulah arah energi. Jadi hati-hati dengan energi yang Anda arahkan, Anda fokuskan. Apakah Anda selalu melihat kekurangan Anda dengan aku belum berkarya ini, aku belum berkarya itu, dan Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, akhirnya Anda makin terpuruk, makin mengunci diri Anda di kamar, makin stres, atau Anda melihat apa sih sebenarnya pencapaian yang sudah aku dapatkan, versi aku, sekecil apapun. Saat Anda me-acknowledge itu, Anda tidak lagi fokus keluar. Anda akan semakin tertarik ke dalam. Karena sayang banget kalau Anda nggak kembali ke dalam. Karena itu tadi, Nassim Haramein, ahli fisika mengatakan, untuk memberikan impact yang besar keluar, cara termudahnya kembalilah ke dalam. Jadi daripada, karena kita di sini ingin quote-unquote memberikan impact yang besar keluar, slide ini mirip di mana uangmu di situ hatimu ya. Di mana hatimu di situ uang. Di mana uangmu di situ hatimu. Uang itu hanya akan datang ke party of joy. Dan yang perlu kita cek juga apa definisi kita mengenai uang. Bagaimana jika uang adalah energi? Bagaimana jika uang adalah hal-hal yang memudahkan kita pindah dari titik A ke titik B? Hati-hati dengan definisi kita mengenai uang yang hanya berupa lembaran. Sehingga hal-hal yang memudahkan kita untuk pindah dari titik A ke titik B, yang sebenarnya adalah uang juga, energi uang, itu nggak jadi kelihatan di kehidupan kita. Hal-hal yang memudahkan Anda, yang membuat Anda bisa nabung, misalnya Anda selalu dijemput oleh teman Anda karena kos Anda sekarang pindah dan dekat dengan rumah teman Anda, dan dia selalu mengajak Anda untuk berangkat ke kantor sehingga Anda tidak perlu keluar uang Grab, sehingga Anda bisa nabung. Bagaimana jika itu adalah energi uang juga yang memudahkan Anda pindah dari titik A ke titik B? So, pertama, hati-hati dengan definisi uang, karena uang in this reality adalah lembaran. Bagaimana jika uang adalah energi? Hal-hal yang memudahkan kita itu tolong di-acknowledge. Sehingga kita tidak
mendefinisikan diri kita nggak dekat sama uang, padahal hal-hal atau energi uang itu sudah datang, walaupun bentuknya bukan lembaran, gitu. Tapi kemudahan-kemudahan. Dan menariknya itu tadi, saya nggak tahu apa kesadaran yang muncul ketika statement ini keluar dari mulut saya, yaitu money only come to party of joy. Uang itu hanya akan datang di kondisi yang saat vibrasi kita lagi tinggi. Artinya apa? Lakukan segala cara untuk menaikkan vibrasi Anda, sehingga energi uang itu akan selevel. Karena kita ketika berbicara mengenai uang, itu low vibration. Aduh, aku butuh uang. Aku bahagia nanti kalau uang ini sudah datang. Padahal uang hanya datang saat kita bahagia. Gimana dong? Nggak bisa dong. Jadi Anda perlu lakukan segala cara untuk menaikkan vibrasi Anda setara dengan uang, sehingga uang ini bisa masuk di kesadaran Anda. Anda acknowledge pencapaian Anda, gratitude, dan having fun, create your life, mengekspresikan potensi dalam diri Anda. Jadi pendekatan abundance versi berkembang bersama adalah I am, expressing yourself, dan yang terakhir adalah receiving. I am, expressing yourself, dan terakhir adalah receiving. Karena semesta sudah memberi energi uang itu. Tapi karena kita masih ngelihatnya uang itu harus bentuk lembaran, akhirnya nggak kelihatan uang itu. Gitu. Kenapa masuk ke sini energi uangnya? Bagus pertanyaannya, Amalia. So, where your attention goes, your life flows. So, hati-hati dengan fokus Anda. Apakah Anda mau terus-terusan melihat kekurangan Anda, yang mana itu adalah sangat-sangat alami, otak kita berfungsi, karena otak selalu melihat yang salah dari dalam diri kita, atau kita mau melatih diri kita, latih otot kesadaran kita, untuk selalu me-acknowledge pencapaian kita. Gratitude, validate yourself, sehingga ketika Anda berjalan di kehidupan ini, Anda akan mengekspresikan abundance, dan Anda akan mendapatkan abundance. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Nanti akan segera saya upload di YouTube. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan malam ini berdasarkan gimana saya melihat kehidupan ini, melihat produktivitas. Kalau ini nggak cocok, please asking universe untuk didatangkan informasi-informasi lainnya. Karena kelas ini pun Anda yang menciptakan. Tadi Pauline ya, yang create energi kelas ini. So ask more. Apalagi semesta, si Rahmat udah buat kelas ini, tolong dong berikan saya informasi-informasi lainnya yang berkaitan mengenai produktivitas. Karena Anda secanggih itu ya. Tolong sadari, Deepak Chopra mengatakan kalau kita bukan manusia yang sedang belajar spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia. Apa nih kesadaran yang muncul? Terima kasih, selamat malam and keep having fun. Bye-bye. Mas-